Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum mata kuliah KTA LNKSV IPB tahun 2020-2021. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai hujan sebagai pelengkap praktikum pekan pertama konservasi atau perlindungan tanah dan air Prodi LNKSV IPB. Hujan atau yang dapat disebut juga sebagai precipitation merupakan salah satu proses siklus air yang merupakan proses turunnya partikel air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Istilah yang terkait dengan hujan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama adalah curah hujan, yaitu jumlah air hujan yang jatuh pada suatu areal tertentu. Misalnya seperti ini, pada suatu permukaan kemudian turun hujan sehingga airnya tergenang pada ketinggian tertentu, sehingga curah hujannya menjadi ketinggian genangan hujan di permukaan atau penampung. Satuannya ada milimeter ataupun sentimeter. Kemudian jika ketinggian tersebut dikalikan dengan luas area hujan, maka curah hujannya menjadi volume atau volume genangan hujan di permukaan atau di penampung alat penakar hujan. Satuannya bisa liter maupun mililiter. Kedua yaitu periode hujan, merupakan waktu satu kejadian hujan mulai dari turunnya hujan hingga berhenti hujan tersebut. Satuan yang umum pada periode hujan ini adalah menit atau jam. Kemudian ada juga periode hujan kumulatif, yaitu akumulasi kejadian hujan selama pada waktu tertentu. Misalnya ada harian, bulanan, tahunan, 10 tahun, dan 100 tahun. Ini yang lebih umum kita kenal ya, biasanya misalnya hujan di Bogor selama 1 tahun, yang per tahun itu berapa milimeter per tahun dan sebagainya. Yaitu intensitas hujan atau jumlah hujan yang terjadi pada satu atau suatu periode hujan. Jadi bisa jadi intensitas hujan tersebut pada kejadian hujannya, satu kejadian hujan dari mulai dia hujan hingga berhenti, atau intensitas hujan pada akumulasi periode hujan, gitu ya. Merupakan curah hujan dibagi dengan periode hujan. Satuannya adalah yang umum yaitu milimeter per jam atau milimeter per tahun atau sentimeter per jam atau sentimeter per tahun. Kemudian ada juga intensitas hujan 30 menit, gitu ya, atau kodenya adalah IH 30 menit. Merupakan intensitas hujan yang memiliki periode hujan minimal 30 menit. Kenapa ada suatu istilah yang khusus gitu ya dengan intensitas hujan 30 menit ini? Karena pada hujan yang lamanya mencapai 30 menit atau lebih, itu dayanya dianggap sangat tinggi dan sangat berdampak terhadap lahan ataupun tanah yang dikenai hujan tersebut. Kemudian ini adalah alat ukur hujan, salah satu alat ukur hujan. Contohnya adalah ombrometer. Ombrometer ini akan mengukur hujan selama 24 jam dari jam 7 hingga jam 7 hari kemudiannya. Terdapat dua jenis yang biasa dikenal oleh para pengukur hujan, yaitu ada yang manual recorder, kemudian yang kedua adalah automatic recorder. Untuk yang manual, user itu akan mengukur volume hujan yang tertampung pada ombrometer. Jadi nanti kita membawa gelas ukur sendiri, kemudian ada kerannya ya di ombrometer yang manual itu, kita buka kerannya, kemudian kita tampung berapa volume hujan yang terjadi ketika dari jam 7 hari kemarin hingga jam 7 hari ini, hari pengukuran, ketika pengukuran. Kita lihat volumenya berapa, kemudian kita lihat luas penampung di ombrometer itu berapa, kemudian kita kalkulasikan. Yang kedua adalah jenis automatik, yang otomatis. Nah, ombrometer ini dilengkapi dengan alat tertentu yang akan merekam kejadian hujan secara otomatis. Gitu ya. Jadi nanti kita akan mengambil datanya. Kalau saat ini ada data yang bisa langsung diunduh secara digital, atau data yang akan kita pelajari pada praktikum ini yang berupa data bias hujan. Berikut kami sampaikan ilustrasi terkait data bias hujan
yang merupakan salah satu contoh dari output ombrometer yang automatic recorder atau kita sebut sebagai AR. Jadi, di dalam ombrometer AR terdapat pena yang akan terangkat membuat garis saat penampung terisi air hujan. Kertas pias diletakkan secara tergulung dan akan berputar seiring dengan kenaikan air hujan yang tertampung. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ini adalah gulungan dari kertas pias di dalam ombrometer AR. Kemudian ini ketika suatu air hujan tertampung dan penanya terangkat sehingga terjadi suatu garis pada kertas pias. Kemudian terjadi hujan lagi dan tertampung air lagi, kertasnya berputar gitu ya. Dan ini penanya terangkat sehingga terbuat garis seperti ini. Terjadi garis yang seperti ini. Kemudian ada hujan lagi, terjadi kenaikan penanya, kemudian terangkat lagi garisnya ke sebelah sini. Ini kertas piasnya berputar ya. Kalau misalnya agak sulit dimengerti, kita pindah ke gambar yang sebelah kanan ini. Ini misalnya jika kertas piasnya itu kita bentangkan, hasilnya seperti ini. Terdapat dua skala pada kertas pias. Yang pertama ada skala yang horizontal, maaf yang ini. Kemudian ada skala yang vertikal. Kalau skala yang vertikal ini menunjukkan ketinggian air hujan dalam satuan milimeter. Jadi garis yang paling bawah itu 0, kemudian ada skala yang kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang paling tinggi adalah 10. Kemudian skala yang horizontal atau mendatar ini menunjukkan waktu atau pukul atau jam gitu ya, dari jam 7, 8 dan seterusnya, ada 12, 13, 24, 0 dan seterusnya. Ini contoh saja 7 sampai 13 seperti itu. Di dalam jarak antar jam 7 sampai 8 atau misalnya 12 sampai 30, ini sebenarnya ada skala kecil-kecil pembagi jam, ada 6 gitu ya, dari skala yang besar yang menunjukkan pukulnya, jamnya berapa, ke skala kecil pembagi di dalamnya itu bernilai 10 menit. Untuk pembacaan kertas pias, misalkan diperoleh hasil rekam hujan seperti gambar ini, gambar grafik yang ini. Terjadi hujan dengan grafik garis dari A hingga F. Untuk memudahkan perhitungan, kita akan membagi grafik ini ke dalam beberapa segmen sesuai dengan patahan atau lengkungan dari grafik. Misalnya, pada gambar ini ada segmen A ke B, B ke C, dan seterusnya. Sebelum saya melanjutkan contoh perhitungan dari data pias ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang grafik yang di pukul 12 dan 13 ini. Jadi ketika air yang tertampung itu melebihi 10 mm, maka air yang ada di dalam penampung akan otomatis terdrainase sehingga penanya akan turun ke angka 0 lagi. Kemudian jika masih terjadi hujan, itu akan naik lagi seperti biasanya. Jadi jika melebihi 10 mm itu akan terdrainase secara otomatis sehingga akan menurun. Jadi bisa saja jika segmennya atau lengkungan atau patahannya di sini tidak menunjukkan perbedaan. Jadi ini kita anggap dari sini hingga lengkungannya ini ya, yang antara 12-13 di bawah ini itu masih satu segmen. Dan angkanya itu misalnya dari C ke atas itu sisanya berapa, 10 dikurangi ketinggian sampai ke C ditambah dengan dari 0 ini sampai ketinggian lengkungan di sini. Seperti itu ya. Kemudian contoh hasil pembacaan dari grafik hasil pias hujannya yang ini, misalnya untuk curah hujan dari segmen A ke B, misalnya A ke B ini, maaf gambarnya agak bagus gitu ya, jadi ini anggap satu patahan, satu lereng yang lurus. Maaf saya tidak bisa menggambar dengan baik. Contohnya segmen A ke B itu A di sini di angka 0, kemudian di B itu kita tarik garis secara horizontal ke skala yang vertikal untuk melihat berapa ketinggian hujan yang terjadi di titik B. Sehingga untuk curah hujannya kita tinggal mengurangkan ketinggian hujan pada titik B, yang di sini hasilnya contohnya adalah 5, dikurangi dengan ketinggian hujan di titik A. 5 dikurangi 0 hasilnya adalah 5 mm. Tuh.
Kemudian untuk periode hujannya, kita membuat garis bantu dari titik A secara vertikal ke skala yang horizontal ke arah petunjuk waktu. Yang B juga sama, kita akan menarik garis vertikal secara lurus ke arah petunjuk waktu skala yang horizontal ini. Misalnya yang A kita peroleh dia mulai hujan pada pukul 07.00 dan berhenti segmen yang patahan lereng ini itu pada pukul 8, sehingga periode hujannya pas 1 jam. Seperti itu ya. Untuk yang B ke C kita tinggal lihat yang B tadi ketinggian hujan berapa, kemudian di C ketinggian hujan berapa, curah hujannya berarti ketinggian curah hujan di C dikurangi dengan ketinggian curah hujan di ketinggian hujan di B. Untuk waktunya berarti waktu di poin C ini berapa, misalnya ini X jam XX dikurangi dengan jam 8, nanti hasilnya berapa. Kemudian untuk menghitung intensitas hujan tiap segmen itu tinggal dengan rumus curah hujan dibagi dengan periode hujan. Misalnya untuk segmen A berarti hasilnya adalah 5 mm dibagi 1 jam, hasilnya 5 mm per jam. Oke, dan ini adalah gambar kertas pias yang asli ya, yang hasil dari ombrometer automatic recorder. Seperti itu. Baik, demikian video penjelasan pelengkap praktikum pertama ini. Semoga bisa membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.